Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min inhum illa yazunnun. Sadaqallahul azim. Ikhwan sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur sudah sepantasnya terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti Allah juga masih terus beri banyak nikmat pada kita sampai saat ini. Dibandingkan dengan ujian-ujian yang Allah datangkan meskipun berat gitu, tetap saja nikmat-nikmat Allah itu tidak terhitung saking banyaknya. Dan kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, rasanya nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat masih bisa menjalankan ibadah berjamaah di antara perintah ibadah lain yang Allah perintahkan pada kita, dan tentu saja nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita, contoh abadi kita hingga akhir zaman. Ikhwan rahimakumullah, sejak kehadirannya Islam berhadapan dengan pemikiran mainstream yang ada di tengah masyarakat pada masa itu. Di antara pemikiran yang mainstream itu, pertama adalah pemikiran orang-orang musyrik, yang kedua pemikiran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Islam datang membawakan konsep bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dalam kehidupan dunia harus terikat dengan hukum-hukum Allah, syariat Islam. Nanti setelah mati kita akan dihisab oleh Allah atas ketaatan kita pada akidah ataupun syariah. Maka pertama yang menentangnya adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Karena orang-orang musyrik justru mengatakan lain tentang hal itu. Mereka mengatakan wa qalu mahya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr wa ma lahum bizalika min inhum ila yazunnun, kata Allah gitu. Jadi mereka mengatakan justru mahya ila hayatun dunya, kehidupan ini tidak lebih hanya kehidupan dunia saja. Tidak pernah ada penciptaan, tidak pernah ada tempat kembali setelah mati. Tapi ya hanya dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Maka yang membinasakan itu hanyalah waktu. Jadi manusia itu hanya diberi jatah oleh alam semesta untuk hidup di dunia. Tidak ada penciptaan, tidak ada tempat kembali setelah kematian. Sebelum kehidupannya apa, ya entah apa. Setelah kematian ini apa, ya entah apa. Mereka tidak mendefinisikan itu. Yang pasti dalam kehidupan dunia ini manusia hidup dan mati, itu saja gitu. Karena itu kemudian mereka menolak ketika Allah menyampaikan dalam Quran surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka menolak Tuhan. Kenapa? Karena menganggap Tuhan itu tidak pernah ada gitu. Jadi ini adalah pertentangan yang tajam antara Rasulullah dan orang-orang musyrik yang tidak ketemu jalan tengahnya, sehingga pada akhirnya berakhir dengan peperangan yang panjang pada masa Rasul pasca Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika di Mekah mereka terus mengintimidasi, mereka terus berusaha untuk
menghilangkan jejak-jejak keislaman. Mereka juga terus berusaha untuk melakukan karakter assassination terhadap ajaran Islam. Kenapa? Karena memang tidak ada jalan tengah antara Islam dengan kemusyrikan. Kalau sekarang Iwan rahimahullah dia berubah menjadi komunis gitu. Muhammad Ismail dalam bukunya Fikrul Islam atau dalam bahasa Indonesianya Bunga Rampai Pemikiran Islam mengatakan ya sesuatu yang alamiah saja. Dia hanya berubah bentuk dalam bentuk sistem. Dia butuh negara komunis, tetapi akar pemikiran hampir sama dengan apa yang dulu dihadapi oleh Rasulullah dari kalangan orang-orang musyrik gitu. Ya sama, orang komunis juga sekarang beranggapan bahwa agama itu candu. Orang yang terbelenggu dengan belenggu agama itu disebutnya mabok agama, kata mereka gitu. Ya. Kenapa? Karena agama itu harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat, karena menganggap agama itu handicap untuk kemajuan masyarakat. Yang lucunya mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka menyembah yang lain. Mereka bikin patung-patung besar pahlawan-pahlawan mereka, lalu mereka sucikan itu gitu. Ya sama persis pada masa Rasulullah, mereka buat Lata dan Uzza dan mereka sembah itu. Mereka menolak Allah, tapi mereka masih membutuhkan Lata dan Uzza untuk mereka pertuhankan. Padahal justru mempertuhankan Lata dan Uzza itu tidak masuk akal sama sekali gitu. Jadi sebenarnya Iwan rahimahullah, kehidupan ini hanya pengulangan-pengulangan saja gitu. Ya, dan pertarungan antara hak dan batil itu akan abadi sampai hari kiamat. Dan dia tidak akan pernah hilang, Pak, sampai dunia ini berakhir. Akan tetap saja ada orang-orang yang musyrik sampai hari kiamat gitu. Dan kita tidak pernah bisa memaksa orang-orang musyrik itu untuk masuk Islam. Kenapa? Karena memang la ikraha fiddin. Tapi yang harus kita lakukan ya pertarungan pemikiran, bukan kemudian kita mengalah gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau ada di Mekah. Dan pertarungan itu tajam. Mereka melakukan terus intimidasi pada Rasulullah sampai turun perintah untuk hijrah dari Allah pada Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena tidak ada titik temu antara Islam dengan kemusyrikan. Yang kedua, Iwan rahimahullah, pemikiran Yahudi Nasrani. Mereka berpandangan lain lagi. Kalau orang musyrik mengatakan bahwa tidak ada Tuhan sama sekali, kehidupan dunia hanya kehidupan dunia saja, tidak pernah ada penciptaan, tidak pernah ada hisab setelah kematian. Kalau orang-orang Yahudi pada masa itu berbeda lagi pandangannya, orang Yahudi Nasrani. Mereka berpandangan bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi mereka tidak menolak penciptaan, tetapi yang mereka tolak adalah keharusan manusia berhukum dengan hukum Tuhan. Dan kepastian bahwa setelah mati ada hisab, karena buat mereka setelah mati manusia pasti masuk surga, sehingga tidak ada keharusan manusia untuk berhukum dengan hukum Tuhan dalam kehidupan dunia. Sehingga diturunkan ayat Al-Quran, Alam tara ilal ladina utun nasiba minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang sudah datangkan sebagian dari Alkitab, Injil wa Taurat yang dimaksud itu, yud'auna ila kitabillah, mereka diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, dengan kitabullah, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun, kemudian berpaling sebagian mereka dan mereka membelakang, artinya mereka menolak. Jadi mereka sudah didatangkan Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi dan rasul terdahulu, baik itu Taurat dan Injil gitu. Lalu mereka diperintah berhukum dengan hukum Taurat dan Injil, tapi mereka enggak mau. Kenapa? Dzalika bi anhum qalu lam tamassanna naru illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwa kalaupun disiksa di api neraka hanya hari-hari yang berbilang gitu. Sehingga enggak harus manusia berhukum dengan hukum Tuhan. Kenapa? Karena toh sudah dapat jatah di surga. Karena itu kemudian mereka munculkan konsep juru selamat, bahwa dosa manusia itu sudah dihisap, sudah diambil oleh nabinya, sehingga nanti setelah mati manusia pasti dengan sendirinya masuk surga. Ini perkataan mereka. Dalam Al-Quran diabadikan, Pak. Jadi kalau sampai sekarang ada pertarungan dalam masalah akidah, ya memang nggak bisa disatukan. Kalau orang mengatakan semua keyakinan sama, ya gimana mau sama? Pemikiran musyrik dengan Islam jelas berbeda. Pemikiran Yahudi Nasrani dengan Islam jelas berbeda. Bagaimana mau disamakan? Bagaimana gitu? Nggak mungkin bisa gitu. Yang satu berpandangan bahwa manusia itu makhluk ciptaan Allah, dalam kehidupan dunia harus terikat dengan hukum-hukum Allah, karena nanti setelah mati dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayatnya jelas, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan kita bacakan terus ayat itu gitu. Bukan sesuatu yang asing buat kita. Sementara yang lain mengatakan tidak pernah ada penciptaan, tidak pernah ada tempat kembali. Dunia ini tidak boleh ada agama, harus steril dari Tuhan gitu. Bagaimana mau disamakan? Di mana titik temunya mau dicari gitu? Begitu juga ketika mereka mengatakan bahwa dalam kehidupan dunia ini tidak harus kita berhukum dengan hukum Tuhan, karena nanti setelah mati kita pasti masuk surga. Di mana mau dipertemukannya dua pemahaman yang berbeda itu? Karena mereka mengatakan, zalika bi'annahum qalu lan tamassanna an-naru illa ayyaman ma'dudat. Maka Allah mengatakan fagharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Betapa tertipunya mereka dengan keyakinan mereka dan apa-apa yang mereka ada-adakan gitu. Karena tidak pernah ada janji bahwa ada juru selamat nanti setelah mati gitu. Ini juga harus difahami oleh kaum muslimin. Maka ditanyakan oleh Allah, fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi wa fiyat kullu nafsin ma kasabat fahum la yuzlamun. Lalu bagaimana ketika kelak mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu setiap diri harus mempertanggungjawabkan apa yang dulu diperbuatnya, dan mereka nggak dizolimi sama sekali. Orang yang beramal soleh dia akan dapatkan surga, orang yang bermaksiat ingkar dia akan dapatkan neraka. Itu bukti bahwa Allah nggak zolim gitu. Kan zolim kalau ada orang yang taat kemudian sama dengan orang yang bermaksiat gitu. Kan aneh kalau sekarang ada orang taat tiba-tiba nanti setelah mati sama posisinya di surga dengan orang-orang yang bermaksiat. Kan aneh sekali gitu. Kan zolim namanya gitu. Sekarang Anda sibuk sholat Jumat, sementara ada yang keleleran, gak peduli dengan sholat Jumat, tiba-tiba nanti setelah mati sama di surga-surga juga gitu. Ngapain sholat Jumat? Kan zolim namanya gitu. Anda sibuk subuh-subuh bangun, sholat 2 rakaat, sementara ada orang lain yang terus saja mendengkur di subuh hari gitu. Anda menjaga kehormatan Anda tidak berzina, sementara ada orang yang sibuk saja dengan perzinahan. Bahkan di medsos itu dia mengatakan saya sudah 100 kali meniduri perempuan katanya gitu. Kan sederhana saja gitu. Lalu tiba-tiba mati dan semuanya masuk surga bersamaan. Zolim Pak. Dan Al-Quran itu mengatakan wa fiyat kullu nafsin bima kasabat fahum la yuzlamun. Mereka enggak akan pernah dizolimi sama sekali. Artinya setelah mati pasti ada hisab. Jadi kalau sekarang diulang dengan istilah sekuler, dengan istilah liberal, sebenarnya mereka hanya mengulang-ulang apa yang dulu ada pada masa Rasulullah. Hanya kompleksitas kehidupan menjadikan kita kadang-kadang lupa persoalan itu gitu. Yang ironisnya lagi, warahimahullah, hari ini kita lupa bahwa pada masa Rasulullah kita berhadapan dengan 2 kekuatan besar itu. Bukan cuma kekuatan musyrik, tapi kekuatan Yahudi Nasrani dengan pemikirannya juga mengintervensi kaum muslimin. Sampai titik temunya nggak ada Pak. Bahkan ketika mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu mati, disalib, sementara Islam mengatakan enggak, diangkat oleh Allah. Yang disalib itu yang subhana, yang disamakan dengan Isa. Bagaimana titik tengahnya? Nggak ada titik tengahnya, cuma mubahalah. Mubahalah itu saling laknat loh Pak. Karena nggak ketemu lagi titik tengahnya. Allah menjelaskan pada Rasul bahwa Isa itu diangkat, yang disalib itu diserupakan, yang subihalahu disamakan dengan Isa mukanya, sehingga mereka salib, sementara Isanya diselamatkan oleh Allah gitu. Tapi mereka kekeh kan, yang kami salib itu Isa gitu. Walaupun sebenarnya ya zunun, mereka hanya mengira saja kayaknya gitu. Gimana titik temunya? Nggak ketemu. Titik temunya kata Rasul apa? Ta'alau, sini. Panggil istri kamu, panggil anak kamu, semua nabtahil, mari kita bermubahalah. Falanatullah alal kazibin, maka laknat Allah bagi orang-orang yang dusta. Itu jalan keluarnya, karena nggak ketemu lagi. Jadi kalau sekarang gembar-gembornya orang anti komunis gitu, tapi terbuka lebar tangannya untuk sekuler, aneh juga gitu. Karena sebenarnya 2 kekuatan pemikiran itu adalah kekuatan yang sama-sama berhadapan pada masa Rasulullah, dan tidak bisa dicari jalan tengahnya dengan Islam. Apalagi kalau sekarang orang mengatakan bahwa semua keyakinan itu sama saja gitu. Wah, na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita juga mengerti bahwa walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu digunakan lan abadan Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab lan itu artinya abadan ila yaumil qiyamah.
tidak akan pernah hilang sampai dunia ini hilang. Bahwa kebencian, pertarungan antara hak dan batil itu abadi selama-lamanya. Tinggal kita mau pihak yang mana, apakah mau kembali sebagaimana Rasulullah ya berhadapan dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, atau sekedar mencari jalan setengah supaya kita semua selamat dan aman. Hanya itu saja, padahal tidak ada kebenaran yang dipegang sama sekali. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallam la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsihi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sadaqallahul azim. Ikhwan rahimakumullah, kita juga bisa menyaksikan kalau dulu Islam ini diserang dalam praktika kesehariannya, Pak. Dulu orang menyerang, oh Islam ini lekat dengan kemiskinan. Ternyata generasi muda Islam sekarang muncul baru, banyak mereka yang kaya-kaya. Lalu diserang lagi, oh Islam itu pro poligami, gak adil buat perempuan. Ternyata hari ini Barat menyaksikan bahwa kehancuran rumah tangga di Barat walaupun monogami itu luar biasa, lebih besar lagi. Praktika penyimpangan rumah tangga di Barat itu lebih mengerikan dibandingkan dengan praktika-praktika menyimpang dalam poligami gitu. Mereka sudah bergeser hari ini. Mulai diserang, oh pakai jilbab itu ekstrim dan sebagainya. Oh bagi waris Islam tuh nggak adil dan sebagainya. Padahal ketika didetilkan mereka menemui keadilan di sana. Padahal ketika didetilkan justru wanita ketika menutup auratnya tuh lebih mulia dibandingkan dengan wanita yang terbuka auratnya. Kalau dulu kita diserang dalam praktika, Pak, dalam syariat. Kalau hari ini serangan itu sudah sampai ke ranah akidah yang menjadikan kita ragu dengan din kita sendiri. Semua agama sama, Tuhan tidak pernah menyebut dirinya ada. Itu kan serangan-serangan pada akidah. Padahal begitu kita detilkan Al-Quran, dengan sederhana saja kita bisa mengatakan bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Allah menggunakan domir huwa dalam Al-Quran itu, kalau orang yang ngerti nahwu shorof sederhana aja mengatakan huwa itu pasti ada wujudnya gitu, walaupun kita nggak akan pernah bisa melihat bentuknya. Bukan berarti karena nggak bisa melihat bentuknya jadi nggak ada gitu. Kenapa? Karena domirnya domir huwa di situ. Berarti kalau orang bicara surat Al-Ikhlas, suka baca surat Al-Ikhlas, dia baca Qul huwallahu ahad, itu sederhana saja, Pak. Gak mungkin kita mengatakan dia Ahmad tapi Ahmadnya gak ada, dia Budi tapi Budinya gak ada. Jelas dia Allah, pasti Allahnya ada, walaupun kita gak akan bisa melihat. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihatnya, Allah jadi kehilangan sifat-sifat uluhiyahnya, sifat-sifat ketuhanannya. Allah jadi sama dengan makhluk, kan gitu. Maka dikatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak beranak, Allah nggak diperanakan, jadi gimana mau sama gitu. Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang setara dengan Allah. Jadi bisa kita bayangkan, Pak, kalau Allah itu diwujudkan dalam bentuk makhluk, misalnya manusia gitu, problemnya mau laki-laki atau perempuan, problemnya mau secantik apa, seganteng apa Allah itu gitu. Kalau diwujudkan dan wujud makhluk, nanti kalau Allahnya kurang jangkung dibilang kurang jangkung Tuhannya, nanti kalau kejangkuan dibilang jangkung teuing gitu kan kita bersyukur gitu. Tapi inilah serangan buat kita hari ini, dibuat kita was-was dengan din kita sendiri. Ketika Allah tidak tampak, lalu mereka mengatakan tuh kan Tuhan juga nggak pernah mengatakan dirinya ada. Padahal dengan sederhana Allah mengatakan
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan Bapak-bapak dengan pertemuan yang singkat ini bisa membuka mata dan hati kita. Pertarungan antara hak dan batil itu abadi, Pak. Kalau dulu hanya hukum yang diserang, waris digugat. Kalau hari ini akidah kita pun diserang, ya, dijadikan kita orang yang ragu dengan din kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kita berharap Allah memberikan kekuatan iman pada kita. Sabit qalbi ala dinika, dikuatkan hati kita dalam din Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, kita berharap mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fa inna rabbana bisalam adhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zalzali wa ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u mujibu qaribu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan ya Allah, wangsurhum ala adwihim wa adwika wa ala adwidin ya Allah, minal kufar minal munafikin ya Allah, wangsurna ya Allah, wangsurna muslimina fi Indonesia ya Allah, wangsurna ala adwina wa ala adwika wa ala adwidin minal kufar minal munafikin ya Allah, wangsurna muslimina min kulli makan fi kulli makan ya Allah, wangsurna min kulli bala min kulli musibah ya Allah, wangsurna waftah lana fathan mubinan ya Allah. Rabbana afrik alana sabra wa sabit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Akbar li wa lakum aqimu shalah.